Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sanul Hakim dari kelas MJ105 Prodi PJJ Manajemen. Ingin menjelaskan kebijakan ekonomi mikro yang pernah diterbitkan di Indonesia, yaitu mengenai kebijakan penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng pada tahun 2022. Pada materi presentasi kali ini saya akan membagi menjadi 6 bagian. Yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga isi, yang keempat dampaknya, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam rekomendasi. Termasuk ke latar belakang. Pada tahun 2022 awal, itu Indonesia sebagai negara produsen minyak sawit mentah terbesar di dunia dihadapkan pada ironi ekonomi yang menyakitkan, yaitu harga minyak goreng melambung tinggi dan ketersediaan di pasar juga menipis. Bisa kita lihat jenis minyak goreng baik kemasan maupun curah itu naik dari yang 14.000 dan 11.000 per liternya menjadi 20.000 hingga 24.000 dan 18.000 per liternya. Situasi inilah yang menciptakan disparitas harga yang ekstrim. Harga minyak goreng di pasar retail domestik terus merangkak naik, jauh melampaui kemampuan daya beli masyarakat luas. Minyak goreng yang merupakan kebutuhan pokok esensial tiba-tiba menjadi barang mewah bagi banyak rumah tangga. Kenaikan harga ini segera memicu kekhawatiran serius mengenai inflasi dan stabilitas ekonomi. Tujuan dari kebijakan ini yaitu yang pertama menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Di skala yang lebih luas, kenaikan harga minyak goreng menyumbang angka signifikan pada inflasi nasional. Harga eceran tertinggi ini bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi, menjaga stabilitas harga dan secara makro dan mencegah efek domino yang bisa menaikkan harga barang kebutuhan pokok lainnya. Dan yang kedua yaitu memastikan ketersediaan pasokan domestik. Tujuannya itu yaitu memaksa pasokan kembali ke pasar domestik. Harga eceran tertinggi yang kemudian diperkuat dengan kebijakan kewajiban pasokan domestik berfungsi sebagai alat intervensi agar produsen CPO memiliki kewajiban moral dan legal untuk mendahulukan kebutuhan rakyat sendiri. Intinya, kebijakan ini bertujuan untuk mengakhiri anomali ironis di mana Indonesia sebagai produsen terbesar justru mengalami kesulitan pangan di dalam negeri. Isi dari kebijakan tersebut secara keseluruhan yaitu kombinasi antara penentuan dari harga batas maksimal dan juga kewajiban pasokan dengan harga khusus yaitu DMO dan DPO untuk mengatasi distorsi pasar yang disebabkan oleh tingginya harga CPO global. Harga eceran tertinggi ditetapkan sebagai batas harga jual tertinggi di tingkat konsumen. Kebijakan ini melalui dua fase signifikan. Yang pertama, fase satu harga dan yang kedua fase tiga harga. Pada fase satu harga, semua jenis minyak goreng itu ditetapkan ecerannya itu sama yaitu Rp14.000 per liter yang dimulai pada pertengahan Januari 2022 dan kemudian diganti menjadi fase tiga harga yang dimulai pada Februari sampai Maret 2022 yang dibagi menjadi tiga harga yaitu minyak goreng curah 11.500, minyak goreng kemasan sederhana 13.500, dan juga minyak goreng kemasan premium Rp14.000 per liternya. Selain dari kebijakan harga eceran tertinggi, kebijakan pemerintah juga mengatur mengenai kewajiban pasokan dalam negeri yaitu demo dan IPO. Ini justru adalah pilar yang paling krusial untuk memastikan pasokan tersedia di dalam negeri, khususnya setelah harga eceran tertinggi tersebut dicabut. Yaitu yang pertama domestic market obligation, yaitu produsen CVO dan turunannya diwajibkan untuk mengalokasikan persentase tertentu dari total volume produksi mereka untuk dipasarkan di dalam negeri sebelum diizinkan untuk ekspor. Ini merupakan syarat wajib mendapatkan izin ekspor. Dan yang kedua, domestic price obligation. Komponen ini mengatur bahwa minyak CPO yang dialokasikan untuk DMO harus dijual kepada refiner di dalam negeri dengan harga yang ditetapkan pemerintah, misalnya sekitar Rp9.300 per kilo. Ini bertujuan menekan biaya produksi minyak goreng di tingkat hulu. Bisa kita lihat review dari isi kebijakan tersebut, yaitu terdiri dari beberapa peraturan yang eh, dia gantikan ataupun dihapus. Bermula pada Permendak nomor 3 tahun 2022, yaitu awal intervensi dan subsidi, yang dimana itu digantikan dihapus menjadi Permendak nomor 6 tentang harga eceran tertinggi satu harga, kemudian dicabut sebagian dan digantikan dengan Permendak
nomor 7 tahun 2022 tentang revisi harga eceran menjadi 3 harga. Kemudian digantikan menjadi Permendak nomor 11 tahun 2022 tentang pencabutan harga eceran tertinggi minyak kemasan, diganti lagi dengan Permendak nomor 22 tahun 2022 yaitu pencabutan harga eceran total dan larangan ekspor, dan yang terakhir yaitu Permendak tentang DMO ataupun DPO sebagai kontrol pasukan jangka panjang. Peraturan DMO DPO ini tetap menjadi instrumen utama pemerintah untuk menjaga ketersediaan pasokan CPO domestik hingga saat ini. Kemudian kita masuk ke dampak mikroekonomi. Dampak di tingkat mikro ini menunjukkan bagaimana kebijakan tersebut menyebabkan distorsi parah pada mekanisme penawaran dan permintaan yang ada di pasar. Yang pertama kita bahas dampak yang terjadi pada sisi penawaran, yaitu produsen dan distributor. Yaitu yang pertama terjadinya tekanan margin keuntungan. Yang kedua distorsi jenis produk, yaitu pada fase 1 yaitu harga eceran tertinggi sama untuk semua jenis, produsen enggan membuat minyak curah karena tidak adanya insentif untuk memproduksi kemasan premium yang biaya produksinya lebih tinggi. Dan yang ketiga munculnya praktik hoarding ataupun penimbunan stok, menunggu harga eceran tertinggi dicabut agar bisa dijual dengan harga pasar yang jauh lebih tinggi. Selanjutnya dampak pada peritel dan pedagang kecil ataupun retail. Yang pertama adalah kesulitan stok. Retail modern, yaitu minimarket dan supermarket, dan pasar tradisional itu kesulitan mendapatkan restock dari distributor karena pasokan dari hulu terhambat. Dan yang kedua, pembatasan jual. Retail terpaksa memberlakukan kebijakan pembatasan pembelian untuk mencegah penimbunan dan agar stok yang sedikit bisa dibagi rata. Dan yang ketiga adalah dampak pada sisi permintaan, konsumen dan rumah tangga. Yang pertama adalah kelangkaan harga murah. Harga eceran tertinggi berhasil menekan harga di titik yang ditentukan, misalnya Rp14.000 per liter yang seharusnya meningkatkan daya beli di konsumen, namun justru ketersediaan barang di harga tersebut sangat terbatas. Yang kedua adalah pergeseran permintaan. Konsumen justru beralih total ke minyak goreng curah yang harganya tetap dipertahankan menjadi Rp11.500 per liter, terutama oleh UMKM dan rumah tangga berpenghasilan rendah. Dan ketiga terjadinya black market, yaitu permintaan yang sangat tinggi dan pasokan harga eceran tertinggi sangat rendah, justru muncul mekanisme penjualan tidak resmi di mana minyak goreng dijual di atas harga eceran tertinggi secara sembunyi-sembunyi. Selanjutnya adalah kesimpulan dari kebijakan ini. Untuk status peraturan terkait dengan harga eceran tertinggi sekarang sudah tidak berlaku, namun kewajiban pasokan yaitu DMO dan DPO itu masih berlaku dan aktif. Pada intinya, harga eceran tertinggi ini justru menciptakan distorsi pasar yang menyebabkan kekurangan barang karena harga jual ditetapkan di bawah harga keekonomian, yang berujung pada penimbunan antrian panjang dan inefisiensi di tingkat produsen, distributor, dan konsumen. Hingga akhirnya pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak kemasan itu dan fokusnya yaitu pada minyak curah dan DMO yang ketat. Terkait rekomendasi, dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah mengubah strategi intervensi dari kontrol harga yang meluas menjadi kontrol pasokan yang terfokus. Daripada menekan peritel di hilir, pemerintah seharusnya memprioritaskan mekanisme yang menjamin pasokan di hulu, yaitu dengan kewajiban DMO dan DPO yang lebih ketat. DMO harus menjadi benteng utama, yaitu memaksa produsen mengalokasikan volume yang cukup untuk rakyat Indonesia dengan harga yang wajar sebelum diizinkan mengekspor. Yang kedua adalah subsidi yang efisien. Yang kedua adalah didukung oleh data yang akurat. Keputusan tidak boleh diambil berdasarkan asumsi. Pemerintah harus berinvestasi pada sistem data stok real time yang akurat. Dan yang ketiga adalah subsidi yang efisien. Jadikan subsidi cepat dan tepat sasaran. Jika subsidi diperlukan untuk menutup selisih harga, maka dana BPDPKS harus dipastikan mengalir deras dan cepat kepada produsen. Hambatan birokrasi dalam klaim subsidi tidak boleh lagi menjadi alasan bagi produsen untuk menahan stok. Selain itu, pemerintah harus memastikan subsidi benar-benar ditujukan kepada konsumen membutuhkan. Misalnya melalui kartu subsidi digital ataupun UMKM, bukan malah tersebar luas sehingga memicu panik buying yang tidak terkendali. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.